Ya, menurut saya kalau eh, let's say satu pasal itu bisa diselesaikan 1 hari gitu, atau maksimum 2 hari, ya hanya 68 hari kan gitu. Ini kalau saya mau katakan mudahnya. Oke, oke, berarti 2 bulan, April udah jalan, Mei, Juni Pak. Mhm, SWF itu kan sumber pembiayaan saja. So, mhm. jadi kalau SWF ikut mau membiayain itu, tentu swasta mau ikut juga. Baik. Yang jadi pertanyaan publik juga, Pak, ini kan masih berkaitan dengan alasannya tadi kenapa sudah ditentukan akan menuju ke pembangunan makin ke 100% gitu kan. Kenapa di tahun ini sudah terjawab, biayanya ini akan pakai skema seperti apa, Pak, nanti pembiayaan? Mengingat tentu negara kan pasti tahun ini sedang vaksinasi segala macam begitu kan, fokusnya pasti terbagi-bagi begitu. Nah, Silakan, Bapak. jadi gini, sekarang seperti saya mau beli mobil, ya kan? Saya kan ada 2 pilihan saya mau beli mobil. Saya beli Mhm, langsung cash, bayar cek gitu. Kalau saya punya uang banyak, mhm. oh nggak bisa, saya bisa nyicil 5 tahun. Uang mukanya berapa? Ya 20%, atau 10%, kasih, trade. Terus saya cicil berdasarkan kemampuan saya. Nah, kira-kira pemerintah akan begitu. Udah, Mhm. kita perlu perumahan untuk ASN kita, ya, untuk para pegawai kita. Kira-kira berapa, Pak Arso? Kira-kira kita perlu 200.000. 200.000 itu untuk tinggalnya kira-kira berapa orang? Kalau satu itu ada keluarga 2-3 orang sudah 600.000 gitu kan? Nah, 200.000. Nah, 200.000 ini ya sudah kita kasih uang muka terus kita cicil. Nah gitu. Mhm. Dengan demikian tidak membebani upfront, tidak membebani APBN di depan gitu. Nah, APBN akan mencicil gitu. Ini kan jauh lebih lebih apa? Lebih affordable, lebih terjangkau Mhm. ya Mhm. oleh APBN. Dan ini memberikan stimulan kepada swasta nasional kita untuk mau membangun dan mendapatkan manfaat dari situ, mendapatkan keuntungan dari situ, sehingga tingkat produktivitas modalnya dia naik, dan Mhm. dengan demikian dia juga menjadi objek pajak yang baik buat Mhm. pemerintah. Dan dengan demikian kan ekonomi bergerak, berjalan dengan Oke. uh, dan seterusnya. Jadi nggak harus saya beli ini sekian puluh triliun, saya beli ini Mhm. sekian puluh triliun. Wah, nggak begitu juga cara kita bekerja. Jadi Siap. kita bertahap seperti itu. Bertahap. Jadi ini untuk memastikan bahwa saja yang jadi keharusan untuk menuntaskan pandemi berjalan seiring dengan hal-hal kecil yang berhubungan dengan persiapan pembangunan IKN itu juga ikut jalan gitu ya Pak ya. Oke, saya ingin sedikit mengutip yang disampaikan oleh DPR kemarin Pak Supratman. Saya sempat membaca artikelnya dari Gerindra menyatakan DPR menyetujui pembangunan IKN ini dilanjutkan karena bahkan masuk prolegnas tahun ini karena sudah terbentuknya SWF INA atau SWF gitu ya Pak yang sudah dimiliki oleh Indonesia awal tahun ini sudah diresmikan untuk mengelola dana abadi. Bisa dia elaborasi lebih lanjut korelasi Ya, antara itu IKN dan juga adanya SWF ini Pak? ya itu salah satu alternatif. Mhm, SWF itu kan sumber pembiayaan saja. mhm, Jadi kalau SWF ikut mau membiayain itu, tentu swasta mau ikut juga. oke. Gitu. Nah, swasta-swasta yang ada juga swasta yang secara individual ingin juga ikut terlibat ingin membangun apa? Membangun IKN ibu kota negara, ya kita siapkan aja instrumennya kalau memang itu salah satu alternatif pembiayaannya. Nah, itu silakan saja. Tapi saya kira skimnya seperti tadi, meskipun SWF itu bisa membiayain, tapi saya kira bukan membiayain langsung bulky seperti itu, tetapi ya Mhm, membiayain si swastanya mungkin gitu kan, mhm, karena ada captive market dibayar oleh pemerintah kan begitu. Jadi karena SWF ini whatever kan hanya apa
sebagai instrumen ya untuk menggalang funding dari berbagai sumber yang kemudian nanti ini diinvestasikan. Dan investasikan kan harus balik gitu. Betul, betul. Berbicara tentang investasi begitu ya, Pak, tentu kan untuk nominalnya siapa menginvestasikan berapa itu kan pasti masih berjalan kondisi deal no dealnya segala macam begitu. Kalau data yang saya dapatkan ini perbandingan antara APBN dan juga KPBU serta kemungkinan investor-investor lain, APBN ini membiayai 91,29 triliun, KPBU-nya 252,46 triliun, pendanaan dari badan usaha ini ditargetkan 123,23 triliun. Itu angka-angka yang sudah muncul. Akan berubah seperti apakah nantinya, Pak? Sudah saya kira itu angka itu sangat dinamis. Saya kira tidak akan sebesar itu nanti ya. Apalagi APBN tidak upfront langsung bulk segitu, tidak saya kira. Jadi angka ini angka yang masih dinamis bergerak gitu kan. Kalau menyangkut KPBU itu misalnya kalau pengadaan untuk air bersih, ya pengadaan air bersih, karena ini juga sebuah business opportunity, bisa menghasilkan revenue. Tapi kalau dianggap karena konsumennya itu belum maksimum, sehingga IRR-nya rendah, maka pemerintah bisa masuk, maka KPBU. Tapi kalau ada swasta yang berani, menurut dia 5 tahun ini booming ya silakan gitu. Ini kan investasi asing ini memungkinkan source yang dipakai itu akan dari negara asalnya begitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan agar sumber daya dalam negeri, baik pekerjaannya dan segala macam itu tetap bisa dimanfaatkan dengan optimal, Pak? Ya, saya kira begini, kalau pertama kita akan membuat ini forest city kan. Kalau kita lihat di situ kan forest city. Ya 56.000 itu kira-kira 20%. Ya, 20%. Nah, 20% dari total 256. Ya, kemudian habis itu di 20% ini hanya diambil 10%-nya. Jadi sebenarnya cuma 2% itu kalau kita lihat. Ya, itu artinya forest city betul-betul. Nah, sekarang yang kita khawatirkan adalah apakah kita bisa melakukan perlindungan, apakah kita bisa lakukan replanting, kita bisa lakukan reforestasi dan seterusnya. Nah, ketika investor asing mau masuk gitu kan, tentu seluruh prasyarat itu ada. Tetapi kita juga ingin bertanya sama mereka, Anda maunya apa? Sepanjang keinginannya mereka itu tidak menabrak kita punya pakem, monggo saja gitu. Jadi kita persilakan gitu. Jadi jangan kita dipaksa membongkar kita punya pakem. Tapi pakem-pakem ini adalah pakem-pakem yang secara internasional itu diterima. Oke, berbicara tentang RUU IKN ini kan sudah masuk di list prolegnas tahun ini, tentu sudah mulai dibahas begitu. Mungkin Bapak juga bisa, Pak Menteri bisa kasih gambaran ke kami, konsolidasi dengan di DPR seperti apa, mengingat Bapak juga kan ketua partai begitu kan. Terus kisi-kisi bocorannya bisa dikasih tahu ke publik sedikit mungkin Pak, seperti apa? Jadi sebenarnya undang-undang itu sudah RUU-nya, naskah akademiknya sudah selesai. Tinggal sekarang disirkularkan di pemerintah, dan ini sebenarnya sudah final, sudah mencapai tahap final. Nanti tinggal Presiden akan melayangkan surpres ya kan ke DPR, dan nanti setelah itu baru masuk di pembahasan. Dan saya kira tidak akan lama menurut saya ya, mudah-mudahan begitu, karena hanya 34 pasal. Oke, targetnya kapan, Pak? Karena saya lihat undang-undang cipta kerja aja yang ribuan itu bisa diselesaikan dengan cepat dalam waktu yang relatif bisa di-concise, apalagi 34. Ya, menurut saya kalau let's say satu pasal itu bisa diselesaikan 1 hari gitu,
atau maksimum 2 hari, ya hanya 68 hari kan gitu. Ini kalau saya mau katakan mudah. Oke, berarti 2 bulan, 2 bulan April udah jalan, Mei, Juni Pak sudah bisa Ya, selesai mungkin, begitu targetnya. Tapi DPR kan akan reses ya, Oh nanti iya baru bulan Mei betul. baru masuk. Mungkin setelah reses dari DPR baru surpresnya masuk. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik.